karya sih sebenarnya memang dari awal berkarya itu usahanya itu menampilkan apa ya, sesuatu yang tidak bisa digambarkan gitu, yang tidak imajiner. Kayak contoh paling gampang tuh pameran tunggal terakhir itu Imagining Nomena, itu kan menggambarkan sebuah nomena itu. Nomena itu adalah apa ya, hal yang dipercaya ada tapi memang nggak pernah terbukti secara fisik gitu. Seperti misalnya ya kehadiran Tuhan, terus sosok hantu dan segala macam lah. Tapi ngambil contoh misalnya kita bercerita tentang cerita horor yang belum terbukti secara nyata itu real gitu, tapi rasa takutnya itu nyata gitu. Nah di situ ada kenyataan lain yang sebenarnya mau coba saya gambarkan lewat lukisan gitu, bahwa ada nih realitas yang lain gitu yang nggak mesti ada fisiknya. Makanya kenapa karya-karyanya tuh mengeksplorasi bentuk, jadi melakukan pencarian bentuk di karya-karya sebelumnya gitu. Metode yang udah berulang dilakukan tuh akhirnya menciptakan sesuatu yang sangat jelas gitu. Akhirnya pengulangan-pengulangan itu ya jadi rutinitas aja, bentuk yang hadir akhirnya bentuk-bentuk yang sama, terus penumpukan yang hadir akhirnya penumpukan yang sama gitu. Bisa dibilang sisi eksplorasinya justru malah berkurang gitu, karena si proses intuitifnya itu udah sangat bisa dibilang kuat. Intuitif itu kan akhirnya membangun apa, motorik juga ya. Jadi kayak ya udah efektif gitu gerakannya, jadi akhirnya membentuknya ke situ lagi, ke situ lagi, ke situ lagi. Nah, itu sebenarnya pelakuan penumpukan tuh udah dari dulu sih, cuma kesadarannya sekarang lebih aja buat bikin bentuknya lebih ambigu aja, lebih membawa, lebih kabur, dan nggak keterbacaan akan bentuknya itu lebih kabur gitu, karena fokusnya kan di ini ya, dirasa gitu, bukan menerka-nerka itu bentuk apa gitu. Nah pada karya yang baru ini mungkin saya udah beberapa kali bikin karya sih sebenarnya. Itu akhirnya bukan tidak lagi ya, mengurangi pertimbangan estetik ya bisa dibilang. Jadi ya penumpukannya benar-benar secara ini aja, apa ya, kasarnya asal-asalan gitu. Jadi ketika asal-asalan tuh kadang muncul sesuatu yang tidak diharapkan, dan itu yang saya anggap sebagai bukan kesalahan tapi kebenaran yang lain gitu, yang bisa jadi menarik juga gitu. Nah ketika ketidakjelasan itu muncul di sebuah kanvas, saya percaya bahwa ada sebuah ruang mistik yang bekerja gitu, yang apa ya, lebih kerasanya gitu, bukan orang menerka ini bentuk apa gitu. Tapi yang mau dihadirkan tuh kemungkinan bahwa sebuah lukisan atau sebuah bidang kanvas itu bisa akhirnya menghadirkan nuansanya itu gitu. Mungkin nggak akan 100% sama, tapi sebenarnya ketika orang berhenti dan melihat karya itu atau sejenak berpikir aja, itu saya udah merasa puas gitu, bahwa dia melupakan realitas yang realnya ini sejenak gitu untuk bertatapan dengan karya gitu. Tujuannya sih sampai sesimpel itu aja, nggak perlu orang mengerti maksudnya apa. Sebenarnya saya tuh ada ketertarikan bahwa lukisan itu bukan melulu sesuatu yang digantung dan dilihat gitu. Saya mulai mau menguasai si ruang gitu, makanya 2 karya terakhir itu saya bikin dengan dimensi yang nggak biasa ya. Itu dari lantai sampai ujung langit-langit gitu. Maksudnya tuh biar menyatu dengan ruangnya gitu, bukan sesuatu yang dipandang di dalam bingkai sebagai lukisan lagi. Nah dengan silk screen ini akhirnya mungkin bisa memperkuat si keinginan tadi gitu, bahwa nanti kan akan digantung di tengah ruangan gitu, dan bisa dilihat dari 2 sisi. Terus nggak cuma 1 lapis, mungkin 3 atau 4 lapis. Nah itu akhirnya udah membaurkan
persepsi orang bahwa itu udah antara lukisan atau bukan. Mungkin itu karya 3 dimensi gitu, tapi secara teknis sih masih dilukis. Sebenarnya kebaruan tuh bisa dibilang jadi sebuah bonus ya akhirnya ya, dengan apa yang dilakukan di atas kanvas gitu. Dan itu yang mungkin jadi nyawa akhirnya ngelukis terus gitu. Tapi ketika nggak ada kebaruan yang drastis gitu juga nggak jadi masalah sih. Di pameran Salihara kali ini, pendekatan berkarya yang saya ambil masih bicara mengenai eksplorasi material. Hanya memang mengalami pengembangan dalam konteks media atau material baru, yaitu cahaya yang saya coba bawa. Di mana cahaya ini menjadi satu material baru selain batu, kemudian resin, dan juga material stainless. Jadi di pameran ini itu yang saya coba angkat, bagaimana kemudian cahayanya menjadi material, bukan sebagai objek pendukung dari karya. Nanti formasi di ruangannya kotak. Nah itu tuh yang belum diobrolin justru. Justru itu yang belum diobrolinnya toh. Yang mau diobrolin sama kurator teh itu formasinya kumaha. Karena memang butuh pengaturan kegelapan ruangan juga, kan ada lightingnya soalnya. Nanti apakah kita gimana kurator, apakah mau terpisah dalam satu ruangan atau memang mau dipencar-pencar. Nah, itu teh yang butuh masukan kurator. Coba ganti lagi lightingnya. Bisa diganti warnanya. Pencet lagi. Kalau dimatiin nyalain. Nah. Lagi. Itu problemnya Bril. Ah. Dari karya ini yang bikin meletaknya justru gara-gara si resin-resin itu. Ah. Saya pakai logika desain si lampu. Kecuali memang si pakainya misalnya si batunya, justru malah bagian bawahnya yang paisley itu yang batu itu lebih ke jadi resin. Oh. Karena si tumpukan resin kotak 2 ini dia ngambil si atensi. Pameran tunggal terakhir saya bicara mengenai political urgency, di mana kecenderungan karya yang saya angkat memang berfokus pada pengolahan material, kemudian berfokus pada mencari kesinambungan, harmonisasi antara material-material yang memiliki karakter yang berbeda. Keputusan untuk membuat sebuah karya dibilang selesai, itu tuh yang sebenarnya menarik. Kalau yang saya lihat masukannya ya, terutama kayak Panario gitu, berita yang saya tangkap itu justru membiarkan ketidakselesaian itu gitu, karena bisa jadi ya
itu menjadi satu koma untuk pameran-pameran selanjutnya gitu. Tapi secara pembacaan ada yang berubah nggak sih dari patung sendiri sekarang? Gue nggak terlalu ngikutin kan karena Patungnya, siapa aja sih paling sekarang Catalan ya. gue juga nggak tahu Pak. Maksudnya secara konsep atau teori yang lagi berkembang, pembacaan terhadap sesuatu yang bentuknya skulptural gitu. Masalahnya sekarang tuh apa yang dilakukan di ITB dengan merubah struktur studio jadi studio gitu ya, itu tuh terjadi memang juga di kebanyakan seniman 3 dimensi. Oh gitu. Jadi itu mereka tidak berpikir sculptural, berpikirnya itu karya bebas ya, mau materialnya apapun. Ini seniman aja lu. Kalau gue lihatnya gitu ya sekarang ya, jarang yang kemudian memegang pakem, khususnya memegang pada material. Sisanya dulu paling seniman-seniman yang kita urus zamannya Art Bazar. Iya kan, itu yang masih pematung-pematungnya. Gitu. Dan memang kecenderungan ketika saya berkarya itu selalu mencari tahu dulu ruangnya seperti apa gitu. Nah, Salihara ini yang menarik adalah dia punya ceiling yang tinggi gitu kan, dengan bentuk oval gitu ruangannya. Itu kemudian memancing saya untuk mengeksplorasi tinggi ceiling yang terbukanya itu dari Salihara gitu. Nah, ini menjadi satu tantangan buat saya sebagai seorang pematung untuk mengeksplorasi tinggi ceilingnya, kemudian juga memakai pendekatan material yang baru, stainless kali ini kan, panjang stainless seperti apa, bagaimana dia bisa menahan batu, bagaimana kemudian dia juga punya, bukan bicara sebagai struktur si stainlessnya, tapi juga bicara sebagai material itu sendiri, ketika dia harus bertemu dengan cahaya bagaimana. Menurut saya itu justru tantangan yang saya temukan di pameran Salihara ini yang harus diangkat. Kita di sini kan di Indonesia mengkotak-kotakan seni, desain, arsitek dan lain-lain, teknik kerja tukang itu kan terlalu dikotak-kotakin. Padahal itu menurut saya satu kesatuan yang memang nggak bisa dipisah-pisah itu tuh. Kerja kreatif tuh itu. Itu sih. Lu sebagai seniman yang memang ngerjain semuanya itu semua kan. Betul. Dari dulu tuh saya termasuk seniman yang senang banget eksplorasi medium gitu ya, terutama cat gitu. Jadi dari dulu sampai sekarang nggak tahu kenapa sangat terobsesi sama bisa diapain aja sih itu si cat itu gitu. Contohnya seperti Jackson Pollock ketika menemukan teknik dripnya gitu ya dari ketidaksengajaan. Nah, hal tersebut tuh sangat menginspirasi saya untuk terus explore medium gitu ya, si cat itu gitu. Karena saya pun selama bekerja di studio gitu melakukan eksplorasi medium, beberapa kali menemukan sesuatu yang tak terduga tuh jadi sesuatu yang sangat memuaskan gitu ya. Jadi saya pernah mengalami
ketidaksengajaan menemukan satu teknik. Contohnya waktu dulu pameran Rorschach itu pun dari ketidaksengajaan itu, dari sisa cat di palet yang sayang kalau dibuang gitu, saya eksplor gitu aja, taunya menemukan teknik yang Rorschach itu gitu. Dari dulu teh kalau kepuasan bener pokoknya harus yang 3D gitu, nggak tahu kenapa ya. Terus ada volumenya gitu. Walaupun dulu sempat ngelukis realis ya, cuman pada akhirnya teh harus yang ada fisiknya gitu, bukan yang ilusi gitu. Kerasanya kayak gitu ya, karena itu tactile teh bagi saya mah something gitu, Penting gitu teh. karena ya experience orang kan sekarang kebentuk sama image ya, sehari-hari teh lihat yang flat gitu, sedangkan begitu ketemu beneran yang 3D-nya gitu, live ininya bisa jauh banget gitu. Mungkin bisa dibacanya orang saat ini tuh terbiasa dengan apa, mengapresiasi visual itu udah makanan sehari-hari lah gitu ya. Nah terkadang apa yang kita lihat di foto gitu flat gitu dengan apa kehadiran fisiknya langsung itu bisa menentukan pikiran kita terhadap apa, penilaian lah gitu terhadap objek tertentu gitu ya. Nah di situ saya tertarik untuk mempermainkan apa optik tersebut gitu ya, karena saya terinspirasi dari beberapa lukisan yang tampak flat di foto gitu, begitu ketemu langsung wah kok ternyata teksturnya kasar banget gitu ya. Nah itu bagi saya apa, oh sama ya halnya seperti saya apa menilai sesuatu dari foto gitu ya, begitu ketemu aslinya kok tidak seperti yang saya bayangkan sebelumnya gitu ya. Makanya menurut saya painting tekstur pada painting itu sangat signifikan gitu ya. Iya ini tuh konsepnya kayak si Piaf Rice. Jadi bener ninggalin ya ini tuh kanvas gitu, nggak beres kan, raw gitu. Jadi dia cuma mainin komposisi gini doang. Maksud antumnya palet kayak gini ya? Bukan keseluruhan ini. Oh semua? Keseluruhan, karena kalau di karya abstrak mah ya, terutama yang udah main volume kayak gini, kedalaman teh dibangun bukan cuma di persoalan si volumenya, tapi antara nukaran ini leutik yang besar terus yang padat dengan yang cair itu teh ngebangun layer di karya-karya di maksudnya itu. Jadi secara nggak langsung si kedalaman visual teh kebangun gara-gara ada interaksi antara yang kecil, antara yang besar, terus ada yang dari spuit masih bagus sama yang udah di sebret ini. Maksudnya itu. Ini ada yang ditaplok. Ya teh kan secara nggak langsung mun ieu mah naon ya? Mun dina musik mah notasi gitu, notasi nadana. Ini teh semua harmoni dan memang macam-macam jadinya Ada bariton, ada rich, tenor, ada apa rich gitu. pisan gitu. Nah, sementara yang di sini ini masih sama, kelihatan masih sama. Jadi kelihatan masih kayak flat. Jadi kalau misalnya memang pengen ngejar kedalaman, intensitas lewat aspek ini diulik cukup kurang banget. Yaitu ya salah satu target saya sebagai seniman kan sebenarnya kayak apa ya, memupuk ide terus apa inspirasi gitu yang diharapkan ada momen tertentu tuh tinggal mendapatkan flow-nya gitu ya. Ketika apa flow itu sudah dapat ya berkarya sebanyaknya flow itu terjadi aja gitu. Nah begitupun berlaku ketika seri Rorschach itu gitu ya. Ternyata ada momen yang apa ya entah dari mana berhenti begitu aja gitu. Jadi tidak menemukan apa kepuasan lagi di mengerjakan teknik tersebut gitu. Malah dari kegagalan yang sudah dilalui gitu menimbulkan ide yang baru lagi gitu untuk eksplorasi berikutnya gitu.